Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kena operasi tangkap tangan KPK dalam kasus dugaan pemerasan. Kasus ini menjadi pejabat pertama di pemerintahan Prabowo Subianto yang terkena OTT. Beberapa bulan sebelum kena OTT KPK, Noel, sapaan akrabnya, termasuk jajaran Kabinet Merah Putih yang paling sering belusukan dan menerima laporan praktik pelanggaran yang dilakukan pengusaha kepada buruh. Selain menangkap Noel, KPK juga menyita mobil-mobil mewah dan motor Ducati yang diduga sebagai barang suap. Siapa sangka Noel terperosok menjadi terperiksa di KPK. Bagaimana kelanjutan nasib Immanuel Ebenezer selanjutnya? Dan benarkah dugaan pemerasan yang menjadi petunjuk penangkapan Noel? Terkait informasi tersebut, ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami update kembali ya. Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Jakarta mana? Ya nanti kita. Pemirsa, usai penangkapan OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli gelar konferensi pers dan Menteri merasa terpukul atas kejadian ini. Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3. Dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya. Dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. Ya, jadi kabar ini juga bikin kaget banyak pihak. Ya. Karena ini merupakan
pihak pertama yang ditangkap dalam 10 bulan kepemimpinan Pak Prabowo dan sesuai dengan apa yang dijelaskan Pak Prabowo bahwa ya akan diberantas siapapun itu. Dikejar kemanapun gitu ya, ke ujung dunia sekalipun nih. Dan kita juga masih ingat waktu itu Bang Noel juga sempat menyatakan mendukung nantinya para pelaku koruptor ini untuk dihukum mati. Nah, Miris ya, walaupun kita masih mengedepankan asas praduga tak bersalah, kita masih menantikan KPK siapa saja yang menjadi tersangka. KPK seharusnya kabarnya hari ini akan hari ini seharusnya karena 1 kali 24 jam sejak penangkapan. Ya. Dan kita juga sudah bergabung dengan narasumber yang hadir di studio, sudah ada Bang Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat pagi, Mas Yudi. Pagi Mbak Rati, Sehat pagi ya? Mas Reja. Alhamdulillah Sarul sehat. Kayaknya tampil terus di layar kaca nih, Bang. Dari kemarin. Bersuara terus kita. Bersuara terus. Kemudian juga ada Pak Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat pagi Pak Trubus. Pagi Mas. Ya, Saya mau ke Mas Yudi dulu deh, Mas Yudi. Ya. Ini banyak publik yang juga masih menantikan, walaupun KPK juga baru men-spill dikit, men-spill barang bukti, men-spill OTT-nya di wilayah Jakarta, baru dicicil ya. Tapi kita kenal bahwa KPK biasanya kan Jumat Keramat, di mana Jumat ini penetapan tersangka biasanya. Tapi kalau sudah terjaring OTT KPK, ini berapa persen sih kira-kira akan dijadikan tersangka ataupun kemungkinan tidak jadi tersangka? Jadi memang tertangkap tangan itu kan adalah suatu kejadian ketika terjadi tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi, di mana di situ ada barang bukti. Nah, kemudian KPK akan melakukan penangkapan. Dalam penangkapan memang tidak semua yang ditangkap tersebut dijadikan tersangka. Tentu KPK akan memilah bagaimana pertama keterlibatannya, kemudian yang kedua bagaimana kejujurannya, ketiga bagaimana barang bukti terkait dengan dirinya. Terkadang yang ditangkap 15 tapi tersangka 3, tangkap 10 tersangka 2. Tetapi yang dilepas biasanya yang keterlibatannya kecil ataupun rendah, yang jabatannya istilahnya tidak terlalu tinggi, dan yang dilepas yang pasti bukan penyelenggara negara. Karena kita tahu bahwa OTT itu kan dimulai dari adanya informasi dari masyarakat, dan kemudian pemantauannya dilakukan selama berminggu-minggu dan lain sebagainya gitu ya, dan kemudian tim juga sudah mendapatkan rekonstruksi kasusnya seperti apa, gambaran case-nya seperti apa, sehingga kemudian setiap masing-masing dari tim itu akan menempel kepada targetnya atau TO. Dan KPK kan harus penyelenggara negara. Dalam hal ini ketika Bang Noel pun dilakukan penangkapan oleh KPK, maka pertama buktinya pasti kuat. Kemudian yang kedua, KPK tentu dalam OTT ini yang tertinggi kan posisi jabatannya adalah Bang Noel selaku Wamen, penyelenggara negara. Jadi bagi saya 99% gitu itu insya Allah tersangka gitu karena memang sudah tidak ada penyelenggara lagi yang lain gitu Jadi tentu kita tetap menunggu tersangka pun juga tentu ada asas praduga tidak bersalah. Tetapi dari KPK konstruksi kasus yang tadi saya katakan dicicil-cicil gitu kita sudah dapat gambaran bagaimana perkara ini itu terjadi. Pertama kan terkait dengan kasus K3, sertifikasinya Kemudian yang kedua, uang tunanya katanya ada. Yang kemudian yang ketiga, bagaimana kita lihat deretan, dari mobil-mobil mewah, kendaraan. Artinya peristiwa pidananya ada. Artinya tentu tidak lama lagi KPK akan menetapkan tersangka. Dan kita juga tahu sudah ada beberapa tempat termasuk di Kemenaker Trans itu yang kemudian dilakukan penyegelan. Nah, tentu kan publik akan menunggu nih. Tetapi rasa-rasanya kalau misalnya ternyata Wamen kemudian tidak jadi tersangka, tentu ini malah akan backfire bagi KPK. Karena ngapain capek-capek KPK melakukan penangkapan setelah melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang lain gitu kalau tidak lepas saja. Mungkin nggak kalau misalnya di lokasi yang sama yang dituju oleh KPK misalnya eselon berapa, tapi ternyata ada Wamen di situ, jadi dua-duanya ikut terjaring. Mungkin nggak? Tidak. Kenapa? Karena saya katakan di awal tim kan sudah tahu siapa yang akan menjadi targetnya. Itu yang pertama. TO-nya tadi sudah dipantau beberapa lama Nah, kemudian yang kedua, tim kan sudah mengikuti kasus ini dari berapa hari sebelumnya, seminggu sebelumnya, bahkan mungkin bisa berbulan-bulan pemantauannya. Kita tahu kan kemarin dikatakan bahwa ini dari tahun 2019, jadi ini pasti sudah tahu. Jadi misalnya saya punya pengalaman ketika melakukan penangkapan, di situ ada tokoh-tokoh yang lain, ada bahkan penyelenggara negara gitu tapi kita nggak bawa.
Ya, karena memang kita sudah tahu siapa yang diambil ketika mereka sedang berkumpul. Jadi saya pikir ini sudah clear and distinct lah, mulai terkait dengan siapa-siapa yang diambil oleh KPK. Seperti itu, Mbak Rati. Kalau misalnya tadi sudah beberapa bulan diikuti begitu ya, barang bukti juga sudah ada, sudah diketahui kasusnya. Sebenarnya untuk penetapan OTT-nya sendiri itu ada strategi waktunya sendiri atau memang ya ketika kejadian aja langsung diserang begitu? Ya, terkadang dalam OTT itu ya, memang kita harus benar-benar sudah firm melihat ada barang buktinya. Karena kan OTT itu kan yang paling penting kan ada barang bukti. Kalau tidak ada barang bukti, ya peristiwa pidananya kan nggak ada. Salah satu unsur dari tertangkap tangan. Oleh karena itulah benar-benar dipastikan. Kalau dalam bahasa kita as on. Jadi kita udah as on dengan situasi yang ada. Termasuk dari alat-alat yang dimiliki oleh KPK. Itu saya nggak bisa spill gitu ya. Udah bisa inilah, bisa kelihatan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah dari OTT yang terjadi kan nggak ada yang pernah gagal. Itu yang pertama. Nggak ada APK OTT tiba-tiba nggak ada tersangka, nggak ada. Ya kan. Kemudian yang kedua, yang paling menarik adalah dengan adanya OTT ini, ya itu KPK kan akan semakin cepat, ya kepercayaan publik itu meningkat. Dan OTT ini juga yang paling menarik adalah kan bahasa kita sehari-hari tertangkap basah. Nah, jadi ketika tertangkap basah seperti ini orang sudah tidak bisa mengelak. Beda kalau pakai penyelidikan terbuka terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Wah, pasti dibilang ini pesanan. Ya kan, politisasi. Ya belum lagi ya kita tahu orang-orang akan bersih-bersih karena peristiwanya sudah terjadi. Jadi saya pikir yang dilakukan oleh KPK saat ini sudah tepat, tapi ya kita harap KPK juga jangan lama-lama. Ya 1 kali 24 jam saya pikir ini sudah memasuki deadlock gitu ya. Nah, kalau misalnya KPK terlalu lama mengumumkan ya ini bisa jadi celah ya yang tentu akan dimanfaatkan. Jadi kalau dari Mas Yudi kira-kira nanti kalau KPK sudah merilis beserta rompi orange gitu ya kayaknya. Ya, biasanya seperti itu ya. Biasanya akan langsung penahanan. Dan oh ya sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika sudah ditangkap itu akan langsung diperiksa oleh penyelidik. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan barang bukti yang dimiliki, penyelidik akan membuat konstruksi kasusnya. Yang kemudian teman-teman akan gelar perkara di hadapan pimpinan KPK. Minimal 3 lah dari 5. Bahkan 5-5-nya juga sering. Nah, di situ nanti ada penyidiknya, calon penyidiknya, ada calon jaksanya, ada direktur penyidikan, direktur penuntutan, ada deputi dan ada 5 pimpinan. Di situ akan diputuskan siapa saja yang menjadi tersangka. Ya, terkadang ada yang hanya 2. Ya kan, tergantung konstruksi kasusnya. Tetapi dalam OTT biasanya hanya 3 ya, suap menyuap, pemerasan, dan terakhir gratifikasi. Oke, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus ini kalau dilihat kasusnya kan memang ibarat memberi pelicin untuk perizinan begitu ya. Ini sebenarnya hal lumrah gak sih yang terjadi di masyarakat? Iya, kalau di masyarakat memang itu khususnya kaitan dengan K3 itu hampir akut ya, itu kronis lama itu. Karena itu salah satu persoalan. 2 hal, satu persoalan di lemahnya penegakan aturan, itu yang menjadi 2. Yang kedua, bahwa Kemenaker ini seperti ya monopoli. Karena monopoli itulah kemudian banyak peluang oleh oknum untuk istilahnya melakukan pemerasan, pungli dan sebagainya. Nah, 2 poin tadi ini memang selama ini dijaga seperti itu supaya banyak celahnya? Atau iya, sepertinya aturan-aturan yang dibikin pun juga semua aturannya Kemenaker semua. Dan itulah yang menyebabkan kemudian sepertinya ya memang itu wajib ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1, sesuai dengan aturan Permenaker. Itu bagaimana peraturannya ataupun regulasinya seperti apa sih Pak? Regulasinya ya mereka mewajibkan semua perusahaan itu untuk wajib yang namanya K3 itu. Nah, nanti ada ahlinya namanya ahli per tahun K3 itu? umum per 3 tahun. Per 3 tahun. Per 3 tahun. Dia selama 3 tahun lisensinya berlangsung. Kalau enggak nanti ada perpanjangan. Nah, pengurusannya selama ini kan sebenarnya sudah berlangsung pakai online. Nah, dengan online ini memang persoalannya kemudian kapasitas dari K3 ini dan karena biayanya itu mahal. Jadi orang itu lama prosesnya. Nah, ujung-ujungnya adalah ya sudah kita bayar aja yang penting dapat. Mahalnya berapa sih Pak? Kira-kira? Memang itu yang nggak pernah terungkap. Jadi kan selama ini tertutup. Orang diberikan sertifikat itu ujung-ujung dapat sertifikat. Iya, jadi kita nggak tahu ini. Padahal ini krusial ya, keselamatan dan kesehatan. Nah, itu kalau di sisi urgensinya memang krusial kan ini keselamatan kerja dan itu di Indonesia ini paling tinggi. Kecelakaan kerja itu tinggi sekali. Nah, itu kemudian dibutuhkan kemudian kaitannya HSE lah ya. HS itu yang itu healthy itu. Nah, kaitannya di situ kemudian bagaimana kemudian pemerintah membuat aturan terkait perusahaan-perusahaan itu diwajibkan. Nah, karena diwajibkannya dalam konteks
apa perusahaan juga banyak yang abai juga, nggak mau terlalu ribet gitu ya dengan urusan itu. Nah, karena keahlian K3 itu kan sebenarnya dibutuhkan setiap perusahaan ada. Misalnya 100 karyawan itu ada 1 orang ahli K3 umum. Nah, karena apa namanya karyawannya banyak dan kadang-kadang juga dibutuhkan juga, ya udahlah. Yang penting ada aja. Sementara standar-standar itu harusnya diperketat oleh Kemenaker, tapi Kemenaker nggak pernah memperketat itu gitu ya. Jadi yang terjadi ya sudah yang apa ada, yang penting punya. Dan ini kan juga permintaan dari buyer juga kalau industri-industri yang produk manufaktur itu buyer meminta mana sertifikat keselamatan kerjanya. Nah itu ditunjukkan aja, sekedar ditunjukkan. Padahal harusnya di situ juga mereka kadang-kadang menelusuri supaya produknya itu benar, inspeksi. Betul. Apakah membawa korban banyak kalau memproduksi barang-barang yang ditawarkan itu misalnya. Jadi itu banyak persoalan di dalam perusahaan itu. Tapi yang jelas bahwa persoalan K3 itu memang di Indonesia sepertinya ini apa nggak ada upaya-upaya untuk penyelesaian seperti apa gitu. Oke, seperti sengaja begitu ya. Sengaja di pembiaran. Transparan supaya ada celahnya di sana. Baik, kita akan dalami lebih lanjut, tapi usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.